Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk yang kedua, soal yang kedua di sini. Oke. Sebuah kawat tertutup berbentuk persegi. Nah, ini persegi dengan luas 0,02 meter pangkat 2. Diletakkan pada bidang datar. Medan magnet seragam diberikan pada bidang tersebut dengan arah menembus ke dalam bidang, secara tegak lurus menjauhi pembaca. Medan magnet tersebut diturunkan dengan laju tetap 2 kali 10 pangkat min 4 Tesla per sekon. Jika hambatan kawat 0,1 ohm, berapakah besar dan arah induksi yang timbul? Karena pertanyaan di sini yaitu menanyakan besar dan arah induksi yang timbul, berarti kita di sini harus mencari kemana arah arus induksinya dan berapa besar arusnya itu. Mari kita hitung besarnya arus itu dengan menggunakan hukum Ohm yang pernah kita pelajari. Di hukum Ohm itu I sama dengan V per R, tapi di sini V-nya diganti dengan GGL karena sama satuannya sama-sama volt. I sama dengan E per R. E di situ adalah GGL. Karena besar GGL-nya tidak diketahui, maka di sini kita harus mencari GGL-nya itu sendiri. Kita cari melalui E sama dengan min N delta flux delta T. Rumus ini sudah ada di rangkuman yang sudah pernah saya berikan. Jadi GGL sama dengan min N delta flux delta T. Untuk delta flux-nya, situ sudah pernah kita bahas, yaitu di contoh soal yang pertama tadi. Delta flux itu adalah delta B dikali dengan A. Sehingga bisa dituliskan dengan min N delta B A per delta T. Kemudian kita atur perumusannya biar nanti sesuai dengan yang ada yang diketahui di soal. Min N A delta B delta T. Kita hanya memindah posisi saja. Kenapa? Karena di soal itu diketahui laju tetap 2 10 pangkat min 4 Tesla per sekon. Tesla itu miliknya induksi magnet, atau miliknya B. Per sekon berarti T. Jadi delta B delta T-nya berarti di soal itu sudah diketahui 2 kali 10 pangkat min 4. Tinggal kita menelaah berapa N-nya dan berapa A-nya. Oke, tanda minus dalam rumus itu tidak lain berasal dari hukum Len, di mana arahnya akan selalu menentang penyebabnya. Jadi itu sudah ada di rumus. Kita masukkan sekarang, min itu dari rumus, N-nya sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena di soal disebutkan sebuah kawat. Nah, sebuah kawat berarti N-nya sama dengan 1. Kemudian A-nya 0,02 sudah ada di soal. Luasannya 0,02. Kemudian untuk delta B delta T-nya 2 10 pangkat min 4 diberikan minus karena mengalami penurunan. Sehingga kalau kita kalikan hasilnya 4 kali 10 pangkat min 6 volt. Besar itu kita masukkan pada rumus yang awal tadi. I sama dengan E per R. Jadi E-nya diganti dengan 4 10 pangkat min 6 dibagi dengan R-nya adalah 0,1. Hasilnya 4 10 pangkat min 5. Sekarang menentukan arahnya. Untuk menentukan arah, karena di soal tadi sudah disebutkan bahwa medan magnet seragam diberikan pada bidang tersebut dengan arah menembus ke dalam bidang secara tegak lurus menjauhi pembaca. Tegak lurusnya itu tadi yang menyebabkan tetanya sama dengan 0. Kemudian menembusnya di sini kita beri tanda cross karena dia masuk pada bidang. Kita berikan dia cross atau menjauhi kita. Tanda cross itu kita bisa menggunakan 4 jari. Jadi kita tetap menggunakan aturan skrup seperti yang di awal untuk medan magnet. Keempat jari itu menunjukkan arah daripada induksi magnetnya. Kemudian ibu jari itu menunjukkan arah daripada arusnya. Karena yang ada di dalam kotak tersebut
dalam persegi tersebut itu adalah cross, maka arahkan keempat jari itu masuk ke dalam kotak itu. Keempat jari masuk, kemudian dilihat ibu jari untuk yang sebelah kiri, dia menghadap ke atas, untuk yang sebelah atas ke kanan, untuk yang sebelah kanan ke bawah, dan untuk yang di bawah dia ke kiri. Sehingga arahnya searah dengan jarum jam. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di WA. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.